Kami berharap ini semua cepat berakhir dan balik lagi ikhtiar yang terbaik maksimal, yaitu apa yang dihimbaukan oleh para ustadz, pemerintah, bahwa kita harus benar-benar disiplin dan patuh, ya kita ikuti. Ini untuk kebaikan bersama, insya Allah. Ya. Pemberlakuan PSBB di Jakarta ini seperti apa? Insya Allah mudah-mudahan yang terbaik ya. Kita doakan selalu dan mengikuti himbauan dan anjuran dari pemerintah. Karena memang kita tinggal di DKI, kita berarti ketika Pemprov DKI Pak Gubernur menyampaikan tentang PSBB ini, kami akan mengikuti dengan semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik untuk kita semua sebagai warga DKI juga. Salah satu ikhtiar juga ya untuk mengurangi dan menekan jumlah penularan virus ini gitu. Walaupun berat bagi hampir semua orang karena menyangkut ekonomi dan lainnya, tapi ya mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil gitu. Amin. Kalau ditanya sebaiknya dilakukan di kota lain atau enggak, pemerintah mungkin yang insya Allah lebih tahu dan maksudnya yang memang di bidangnya sayang ya, dalam arti kan pasti pemerintah kalau di DKI kan Pemprov DKI pasti sudah berkomunikasi dengan ahli-ahli medis ya untuk soal ini, bagaimana cara menekan wabah ini semakin besar, bagaimana cara menguranginya dan lain-lain. Pasti sudah berbicara dan berkomunikasi insya Allah ya. Nah jadi kalau kami sebagai warga di DKI sih kita mengikuti saja. Tapi kalau misalnya ditanya kalau untuk di luar diserahin sama pemimpin masing-masing juga. Ya, kepala daerah masing-masing. Kepala daerah masing-masing juga yang pasti udah berhubungan sama ahli medis dan komunikasi sama pusat gitu. Ya memang kalau dampak ekonominya besar banget ya. Kita juga ngerasain bisnis-bisnis kita juga, kita lagi survive banget nih untuk gimana caranya bisa tetap jalan walaupun dengan kondisi kayak gini ya. Pasti beberapa bisnis kita omsetnya terjun bebas gitu ya, dan dirasain sama semua orang, hampir semua orang, tapi bukan di Indonesia aja tapi di seluruh dunia, karena ini udah pandemik ya, bukan di sini aja gitu. Kita juga harus sadar kalau ini tuh di seluruh dunia juga pasti merasakan. Yang PHK banyak, yang di PHK banyak banget di seluruh dunia gitu. Jadi ya kita sih cuma bisa berharap dan berdoa dan berikhtiar apa yang dianjurkan sama tim medis kesehatan, karena kasihan kalau misalnya kita tetap ketemu sama banyak orang, mereka yang akan kewalahan lagi gitu kan. Kita juga udah dapat anjuran dari presiden juga untuk kita membantu mereka dengan cara kita di rumah aja, mengurangi aktivitas. Makanya aku sedih kalau ada berita-berita yang orang kok tetap ada ngumpul-ngumpul ya, padahal mereka udah dirumahkan dari perusahaannya. Maksudnya udah ada yang WFH juga, tapi tetap hangout sama teman-temannya. Menurut aku itu nggak disiplin gitu. Nah untuk aktivitas kayak Wisnu kan biasanya ngantor, sekarang udah WFH atau work from home. Banyak banget sebenarnya kita udah dimanjakan sama teknologi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan gitu, kayak meeting online, komunikasi online, telepon, semuanya bisa. Cuman nggak bisa kita pungkiri banyak banget di luar sana masih yang mencari nafkah yang nggak bisa kerja dari rumah kayak kita gitu. Jadi kita juga nggak bisa pukul rata membuli mereka. Tapi kalau yang aku sesalkan itu yang udah di WFH dari kantornya tapi mereka masih keluar gitu untuk senang-senang sama teman-teman sebagai kayak gitu ya. Itu yang namanya melanggar gitu. Salah satu anjurannya adalah bagaimana kita beribadah juga di rumah. Ini kalau saya sendiri balik lagi ya. Saya mengikuti himbauan dari pemerintah bagaimana untuk mengurangi resiko wabah ini semakin besar adalah kita masing-masing ya beribadah di rumah ya. Memang sedih kalau dibilang, apalagi misalnya kita sebagai umat Islam tiap hari Jumat itu kan kami bertemu dengan banyak saudara-saudara kami di masjid gitu kan. Ataupun sholat fardu yang biasa kami lakukan juga, ketemu sama saudara-saudara, tetangga-tetangga di masjid, di musola, itu tidak bisa kami lakukan. Sedih-sedih, apalagi nanti di bulan puasa, taraweh, sholat id, gitu kan, itu yang kita bisa kumpul dan mungkin dari tetangga-tetangga yang mungkin jauh bisa kumpul di satu masjid yang bareng-bareng besar gitu. Terancam tidak bisa. Ya kita lihat nanti lah, mudah-mudahan ya. Cuman
Cuman kita juga kan udah dihimbau dari banyak ustadz juga yang lebih ahli dalam agama gitu dibanding kitanya. Kalau mereka juga udah ngajarin yang kasih himbauan, gak apa-apa dalam kondisi kayak gini kita sholat di rumah aja, sholat fardu, sholat taraweh, terus sholat Jumat juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah, ini kan bentuk ikhtiar kita juga di rumah. Dampaknya kerasa juga di kami. Memang soal memang paling ini salah satunya adalah ekonomi ya, soal ekonomi, dan memang itu kami rasakan juga bagaimana ada beberapa ya usaha-usaha yang kami jalani juga terkena dampaknya, dan terkena dampaknya juga nggak kecil, cukup malah sangat besar gitu ya. Ada beberapa usaha kami yang kena gitu, dan dan itu kami juga rasakan bahwa ada saudara-saudara kami yang terpaksa harus merasakan hal seperti ini, kena dampak seperti ini gitu ya. Ya saling bantu satu sama lain, udah pasti kita insya Allah kita akan jalankan bersama ya. Seperti kita mengangkat satu konten tentang donasi gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa disalurkan dengan baik. Kita juga jangan pernah lupa berdoa. Bagaimanapun juga yang bisa menghentikan ini semua, insya Allah yang bisa menghentikan ini semua kan hanya Allah gitu ya. Dan kami berharap ini semua cepat berakhir, dan balik lagi ikhtiar yang terbaik maksimal, yaitu apa yang dihimbaukan oleh para ustadz, pemerintah, bahwa kita harus benar-benar disiplin dan patuh, ya kita ikuti. Ini untuk kebaikan bersama insya Allah. Ya, makasih.